Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A yang menghubungkan Bundaran HI sampai ke kota secara keseluruhan telah mencapai 50%, yaitu juga di bulan Juni kemarin. Dalam artian, setengah dari pekerjaan sudah diselesaikan. Nah, dua hal yang akan kita lihat ke depan adalah yang pertama, integrasi antara stasiun KRL Beos ataupun Jakarta Kota dengan stasiun MRT Kota yang akan melewati area di depan yang sedang dibangun ini. Itu nanti berupa anak tangga ataupun main entrance utama menuju ke stasiun MRT Kota melewati terowongan. Kemudian ada akses lagi di dekat pintu selatan dari stasiun Jakarta Kota Beos. Nah, ada terowongan tentunya yang akan mengintegrasikan kedua stasiun ini sehingga memudahkan para pengguna untuk mencapai stasiun MRT Kota, pindah moda transportasi ke MRT dari KRL dan juga sebaliknya. Hanya saja di sini ini masih desain ya, belum ada semacam kanopi atau juga koridor agar para penumpang pada saat hujan ya pindah moda transportasi tetap terlindungi dari air misal seperti itu. Baik, untuk lebih jelas kita naik rangkaian Transjakarta dari halte Transjakarta di pintu utara stasiun Jakarta Kota. Seperti biasa, akses jalan yang ada di sini di bagian pinggir jalan dipergunakan juga untuk berjualan ataupun berdagang. Ditambah lagi adanya kendaraan umum roda 3 yang parkir di sekitar area ini. Mungkin perlu tempat parkir khusus dan tempat berdagang khusus agar tidak mempergunakan area plaza atau juga area taman yang ada. Untuk taman kita sudah lihat semakin bebas dari sampah ya. Sebelum-sebelumnya cukup banyak sampah berada di dekat tanaman-tanaman di bawah pohon yang ada di sana. Sudah ada juga tempat sampah yang bisa berjalan ya ataupun didorong-dorong lah seperti itu. Ini kendaraan roda 2 mengambil shortcut ya kalau kita lihat. Namun masih ada para pedagang di area plaza dan perlu dikondisikan agar menempati area tertentu saja sehingga plaza tetap terjaga kebersihannya. Karena kalau sampah dibuang di mana-mana ya, terutama di bagian tanaman-tanaman tentu tidak membuat lingkungan menjadi bersih alias kotor. Nah, ini adalah area di depan dari akses stasiun Beos Jakarta Kota yang sudah ditutup sejak lama dan pekerjaan yang berlangsung adalah membuat main entrance ya ataupun akses utama menuju ke stasiun MRT Kota, dan itu adalah salah satu cara untuk mengintegrasikan dua moda transportasi di sini yaitu KRL dan juga MRT. Nah, tadinya area ini adalah bekas dari halte Transjakarta Kota ya, yang dapat kita lihat dari bentuk melingkarnya ya, strukturnya ada di situ dan belum dibongkar. Akses ke halte Transjakarta pada waktu itu juga melewati terowongan, jadi tidak menyeberang jalan, dan terowongannya terhubung ke beberapa sisi jalan untuk para penumpang bisa melewatinya. Nanti di sini berarti kalau sudah selesai main entrance ya, tidak ada lagi terowongan yang lama ya, akan ada terowongan baru yang lebih rapi, lebih bagus, memiliki koridor di bagian bawah. Nah, di dinding-dindingnya itu akan disiapkan foto-foto ya dan benda-benda bersejarah yang didapatkan pada saat penggalian proses pembuatan dari terowongan ya yang ada di sepanjang Jalan Pintu Besar Selatan. Tanpa alat berat di sini dikerahkan seperti ekskavator untuk memindahkan tanah, merapikan lahan-lahan dari tanah-tanah yang ada bekas galian dan lainnya. Ada WC portable juga ya. Kemudian di sana kita lihat alat berat lagi semacam crane ya, mobile crane, dan ada ekskavator yang tidak menggunakan bucket ya ataupun keranjang, tapi untuk fungsi lainnya dalam hal penyiapan stasiun. Nah, di sini areanya lumayan luas nanti ya, sehingga para penumpang mudah naik turun tangga, dan tentunya juga disiapkan eskalator beserta lift agar para penumpang lansia, anak kecil, ibu hamil, disabilitas juga mudah menuruni mungkin eskalatornya atau menuruni area lantai plaza ke arah stasiun MRT melewati terowongan yang ada.
Pembangunan MRT Jakarta di sepanjang pintu besar selatan, kemudian di sekitar Jalan Gajah Mada Hayamuruk ya di bagian ujung itu memang cukup sempit areanya dan banyak benda-benda bangunan-bangunan bersejarah berada di sekitarnya. Jadi pekerjaan harus hati-hati agar peninggalan-peninggalan bersejarah tidak rusak ya, karena tentu bernilai bagi ilmu pengetahuan dan bangsa Indonesia sendiri. Daerah ini tadinya tentu adalah daerah yang dikuasai oleh Belanda ya, pusat kota Jakarta waktu itu Batavia, dan ini adalah pusat pemerintahan dari Hindia Belanda dan juga VOC. Jadi gedung-gedungnya masih banyak yang kita lihat berdiri dengan baik dan ini perlu dirawat. Nah, area pekerjaan memang ditutup sepenuhnya dengan panel yang ada di sini ya, agar pekerjaan dapat berlangsung dengan lancar, tidak dimasuki oleh masyarakat dan tidak berada di sekitar area konstruksi yang tentunya berbahaya. Untuk terowongan sendiri kita bisa lihat di bagian bawah sana sudah kelihatan ya terowongannya yang cukup besar, kemudian rangka-rangka besi ditaruh di bagian atas dan ditempatkan dek ya beton di atasnya lagi, dan juga dek baja nampaknya. Itu akan dipakai sebagai lantai bagi alat-alat berat yang bergerak ya di atasnya, untuk misal memindahkan material-material atau juga truk-truk yang mengangkut hasil galian. Baik, kurang lebih seperti itu perkembangan yang ada di depan dari stasiun Jakarta Kota, tepatnya di Plaza sisi selatan. Kita lanjutkan ke pintu besar selatan yang ada di sini. Untuk jalan akses Transjakarta di sisi timur sudah ditutup total karena ada pekerjaan pembuatan akses ya ataupun entrance 3 yang nantinya juga bisa dipakai oleh para pengguna untuk menuju ke stasiun melewati area tersebut. Baik, di depan kita ini ada semacam bangunan yang dibuat dan sedang dilakukan pengecoran. Nah, ini ada satu lagi. Ini nantinya adalah akses-akses juga menuju ke arah stasiun, di mana ada halte Transjakartanya ya, mungkin ya di sekitar sini, kemudian disambungkan aksesnya ke dalam stasiun MRT Jakarta Kota. Untuk bagian atas yang ada di sini yang tadinya ada plat-plat baja ya yang dipakai sebagai lantai, sepenuhnya sudah dibuka beserta dengan rangka-rangka bajanya. Jadi sudah ditimbun bagian atasnya dengan tanah yang cukup rapi. Dan sudah mulai dipadatkan juga tanahnya ya. Seperti ini. Yang pasti untuk akses masih hanya bisa dilewati oleh Transjakarta dan kendaraan-kendaraan para pemilik bangunan yang ada di sini. Selebihnya tidak boleh dilewati oleh kendaraan lain. Nah, ini ada akses-akses lagi ya untuk masuk ke area stasiun. Kemungkinan besar ini ada anak tangga dan juga ada eskalatornya. Nanti kita akan lihat dari waktu ke waktu. Yang ini sudah jadi ya kalau kita perhatikan. Mulai banyak semacam bangunan-bangunan kecilnya. Jadi bangunan ini berada di tengah jalan nantinya, dan lajurnya kemungkinan besar hanya tetap bisa dilewati oleh bis Transjakarta kalau secara desainnya seperti itu ya yang kita lihat. Bahkan area ini akan menjadi plaza juga untuk para pejalan kaki, karena secara jarak dengan Glodok itu juga tidak begitu jauh. Nah, ini ada mobile crane, truck crane ya. Penggunaan rangka-rangka baja kemudian ditambahkan plat-plat besi membentuk lantai ini sangat membantu mobilitas alat berat, orang, para pekerja dan lainnya, sehingga benar-benar bermanfaat ya. Nanti
tinggal dibuka dan itu sangat portable. Nah, kita sudah sampai di Glodok. Jadi ujung dari stasiun MRT kota itu berada di Skybridge-nya Glodok atau di dekat Pancoran Tea House. Baik, bagaimanakah struktur desain dari stasiun MRT kota? Kita bisa lihat di sini ya, sudah pernah juga sebelumnya, namun kita lihat kembali kurang lebih untuk jalur ya dari relnya, tracknya itu berada di sisi barat yang ini ya. Dan ini adalah entrance-nya. Terdapat dua terowongan ya, itu sama dengan yang sudah ada sebelumnya dengan kedalaman 20,1 meter di bawah tanah. Terowongan tersebut satu menuju ke utara ke arah kota tentunya, satu menuju ke arah selatan ke arah Bundaran HI. Nah, ini adalah Pancoran Tea House dan ini Jalan Glodok Pancoran. Sementara arus lalu lintas untuk kendaraan pribadi menuju ke utara itu diarahkan ke Jalan Pancoran Glodok ya. Yang dari arah utara itu melewati Jalan Pinang Sia. Baik, untuk sahabat semua yang ingin melihat Market Mini, ini sangat menggambarkan dari struktur stasiun ya. Dan panjangnya real dari arah Glodok sampai ke arah kota bisa dilihat di Stasiun Jakarta Kota Beos di Galeri MRT. Nah, ini adalah plaza dari Stasiun Jakarta Kota Beos dan ini grand entrance ataupun pintu utama yang tadi sedang dikerjakan. Anak tangga ada ya, cukup lebar, kemudian ada eskalator di bagian pinggir sisi timur. Terdapat semacam terowongan-terowongan yang ke kiri itu ke arah ataupun ke timur ke arah akses yang lebih kecil. Entrance 4 berada di dekat pintu selatan dari Stasiun Jakarta Kota. Nah, ini yang belum ada koridornya ya. Mudah-mudahan dapat dilengkapi dengan kanopi, memudahkan dan melindungi para pengguna rangkaian kereta untuk bisa bertukar moda transportasi tanpa harus kena hujan. Terowongannya menuju ke arah lantai concourse ya dari stasiun MRT kota yang ada gate-nya yang ini. Nah, kita lihat lagi ya. Di dinding-dindingnya ini ada galeri yang tadi akan dipamerkan, yaitu barang-barang temuan dari proses penggalian atau juga foto-foto sejarah transportasi yang ada di Jakarta. Belanda sendiri itu sudah membuat moda transportasi massal ya menggunakan tram pada waktu itu. Mungkin Belanda sudah menganggap cukup padat ya Jakarta dan harus memiliki sistem transportasi yang baik. Nah, sekarang inilah yang dibangun oleh pemerintah untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat para pengguna moda transportasi umum ya, dengan transportasi yang lebih modern. Lantai pertama paling atas nih ada upper concourse ya, lantai concourse pertama, kemudian ada lower concourse. Jadi ada dua lantai, barulah di lantai paling bawah ada platform level ataupun peron. Jadi rangkaian keretanya itu ditunggu di lantai yang lebih bawah lagi. Yang ini. Menarik ya. Ruangan-ruangannya kita dapat lihat. Di lantai-lantai concourse biasanya ada gate, kemudian ada area komersial yang dapat dipergunakan oleh mungkin UMKM ya, dan yang bekerja sama dengan MRT Jakarta untuk jual beli ataupun berdagang ya, misal makanan, minuman atau lainnya. Jumlah entrance ternyata cukup banyak. Nah, ini ada entrance 5 ya di bagian tengah. Itu yang tadi yang kita lihat, bangunan-bangunan di tengah jalan yang disiapkan untuk menjadi entrance juga. Termasuk di tengah lagi itu ada entrance ya, sama. Di tulisan 406 di bagian tengahnya itu ada entrance. Itulah bangunan-bangunan yang ada. Baik, bagaimanakah nanti masyarakat turun dari rangkaian KRL menuju ke MRT? Kita cobain dari
kereta yang datang dari Bogor ya. Ini kereta KRL. Kemudian satu hal yang sangat kita perhatikan di sini di stasiun Jakarta Kota adalah peronnya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan rangkaian kereta yang ada. Jadi ditambahkan peron banci di sini untuk menjadi tangga dan juga peron bagi masyarakat yang akan naik ke rangkaian kereta. Kalau tidak ada ini maka cukup sulit ya untuk sampai di atas lantai kereta, terutama bagi orang tua ya, anak kecil, ibu hamil, apalagi disabilitas. Baik, dari sini untuk gate keluarnya ada di sisi utara dan di sisi selatan, jadi ada dua. Sedangkan di sisi tengah ini adalah gate untuk masuk bagi para penumpang KRL ya. Nah, gate di sisi utara ada di sana, kemudian gate di sisi selatan ada di belakang kita. Barusan kita melihat ada beberapa orang ya menggunakan kamera SLR. Nampaknya ini adalah para pencinta dari kereta ya ataupun rail van. Sayang sekali kita tidak melihat kereta Inka di sini. Kereta Inka juga dalam tahap uji coba bolak-balik ya dari Bogor ke Jakarta. Yang kita sudah coba itu adalah kereta dari China, CRRC, dan fasilitasnya cukup baik, cukup bagus ya. Terkadang kita lihat display-displaynya itu mirip dengan kereta cepat Jakarta Bandung Wush, karena memang pabriknya sama. Stasiun ini tidak dibongkar ya, melainkan hanya direstorasi, dipugar, direnovasi sedikit kalau ada yang rusak, disesuaikan bangunannya dengan yang lama dikarenakan ini adalah stasiun yang sangat bersejarah dan sudah lama dibangun oleh pemerintah Belanda ya pada waktu itu untuk mobilitas masyarakat. Baik, yang gate sisi selatan ada di depan sana. Jadi stasiun ini dibuat plafonnya sangat tinggi agar sirkulasi udara itu dapat berputar dengan baik sehingga masyarakat, para pengguna kalaupun ramai di sini tidak yang sesak ya, apalagi kekurangan oksigen. Baik, berarti turun dari rangkaian kereta itu bisa ke gate yang ada di sisi selatan atau sisi utara, kemudian berbelok lagi. Kalau di sisi selatan nanti kalau akses entrance 4 MRT Jakarta ya sudah selesai di sekitar sini, bisa langsung keluar ke kanan dan bisa menuju ke area stasiun melewati terowongan yang ada ke sini ya. Atau mau lewat grand entrance ataupun pintu utama, itu tadi kita harus ke depan ke arah plaza. Hal yang cukup baik di sini adalah dibuatkannya pagar ya di depan dari akses pintu selatan stasiun kota, dan tidak lagi penumpang naik kendaraan angkot di situ. Angkotnya juga cukup banyak yang antri. Jadi lebih teratur, lebih rapi, cuman agak lebih maju lagi ke depan ya, ke arah timur. Baik, untuk Glodok ya, area stasiun Glodok juga sudah mulai ditutup bagian atasnya. Mungkin sudah mulai ada penimbunan di bagian dalam dan sudah ada bangunan-bangunan ya. Nah, bangunan-bangunan ini adalah entrance ya, ataupun akses keluar masuk stasiun. Kemudian juga ada bangunan, biasanya itu adalah untuk sirkulasi udara dan juga untuk AC. Nah, tidak ada lagi kren raksasa di sini karena krennya sudah dipindahkan ke Harmony ya. Di sana itu dipakai untuk menurunkan TBM ataupun tunnel boring machine karena pembuatan terowongan mulai berlangsung.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.